Inilah bibit feodalisme modern sering muncul, bukan dari niat jahat, tapi dari kebiasaan yang lama-lama dianggap normal. Kita udah terlalu terbiasa menempatkan kiai di posisi yang lebih tinggi, sampai lupa bahwa posisi tinggi itu seharusnya karena tanggung jawab moral, bukan karena hak istimewa atau sekedar keturunan doang. Santri kok puasa, santri tuh yang ngaji. Kamu kalau puasa nanti ngajinya malah males. Lihat tuh, kamu adalah ngaji serius sampai kamu tutup. Saya Cahaya Nabila Sari, saya akan mempresentasikan pendahuluan tentang isu feodalisme di lingkungan spiritual pesantren antara tokoh agama dan santri. Nah, pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang memiliki peran penting dalam membentuk karakter, moral, dan keilmuan santri. Sistem pendidikan pesantren dikenal dengan kekhasannya yang menekankan nilai-nilai keikhlasan, ketaatan, dan penghormatan kepada kiai sebagai figur sentral. Namun, dalam perkembangan wacana sosial keagamaan, muncul perdebatan mengenai apakah pola hubungan antara kiai dan santri di pesantren mencerminkan bentuk adab atau etika dan penghormatan. Feodalisme yang kental adalah pengkultusan atau pengidolaan terhadap figur seorang kiai, harusan takzim atau hormat terhadap guru. Norma tersebut melahirkan derivasi atau asal muasal yang dibangun sendiri oleh masyarakat pesantren, yaitu bila tidak hormat maka tidak akan mendapatkan berkah. Dari sinilah terbangun sikap kepatuhan tanpa batas, dalam istilahnya saminah wa ata'nah atau mendengar dan mematuhi segala perintah kiai. Nah, di sini saya akan membacakan uraian peristiwa dari isu feodalisme di lingkungan spiritual pesantren antara tokoh agama dan santri. Sekarang ramai dibahas soal feodalisme di pesantren, terutama tradisi yang harus patuh dan mencium tangan kiai. Ada yang menilai itu berlebihan, tapi banyak tokoh pesantren menjelaskan bahwa hal itu sebenarnya bentuk adab dan penghormatan, bukan feodalisme. Itu pasuk ya. Feodalisme itu maksudnya kayak semacam perbudakan, menurut tak? Lah di antara kita yang bukan budak itu siapa? Wong nahnu ibadullah. Saya Irmi Panggabean menjelaskan tentang mengapa pesantren dituduh feodal. Ada 5 akar penyebab konfliknya. Yang pertama adalah 1. Salah tafsir. Hormat pada kiai atau buka kurung ta'zim dianggap pihak luar sebagai ketundukan berlebihan atau penindasan sosial. Yang kedua, kesenjangan kekuasaan. Otoritas kiai yang tinggi menciptakan jarak antara kiai dengan santri. Rantai komando yang lewat senior memicu penyalahgunaan kekuasaan wewenang. Yang ketiga, pengabdian yang disalahpahami. Pengabdian spiritual santri yang sering dicap sebagai dieksploitasi atau kerja paksa dari sudut pandang luar. Yang keempat, komunikasi satu arah. Kiai berbicara, santri mendengar. Kurangnya ruang kritik membuat aspirasi terpendam dan menimbulkan ketegangan. Yang kelima, pengaruh modernisasi dan medsos. Di era sekarang banyak masyarakat sudah berpikir jernih untuk ke depan supaya lebih benar, sehingga nilai kesetaraan di pesantren dan di masyarakat luar sangat berbeda. Hal ini menimbulkan konflik ini yang menyebabkan benturan antara adab pesantren di berbagai kesetaraan di era digital. Teman-teman, perkenalkan, saya Giskan Islami Pasaribu dari kelompok 4. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai rekonsiliasi yang bisa dilakukan pihak pesantren, santri, dan santriwati untuk mengurangi feodalisme yang terjadi di pesantren. Nah, yang pertama itu, kita perlu menyusun ulang cara pandangan kita terhadap sosok kiai. Kiai memang berilmu dan patut dihormati, tetapi beliau juga manusia biasa yang tidak lepas dari kesalahan. Jika kita menyadari hal ini, maka sikap mengkultuskan atau memuja kiai secara berlebihan bisa perlahan berkurang. Namun tentu aja kita bukan berarti mengabaikan rasa hormat terhadap kiai tersebut. Menghormati memang wajib, hanya saja tidak sampai menempatkan kiai seolah-olah tidak bisa salah. Nah, yang kedua, kita perlu bermusyawarah dalam setiap pengambilan keputusan di lingkungan pesantren. Musyawarah kan ajaran penting ya dalam Islam, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Dalam urusan mereka diputuskan dalam musyawarah di antara mereka. Melalui musyawarah, semua pihak, baik kiai, ustadz maupun santri bisa menyampaikan pandangannya secara terbuka. Nah, ini bukan hanya membantu menemukan keputusan terbaik, tapi juga menjadi sarana pembelajaran demokrasi dan keadilan dalam masyarakat Indonesia. Nah, langkah yang ketiga yaitu menemukan sikap terbuka antara pesantren, antara santri dan santriwati dengan pihak pesantren. Nah, sikap terbuka ini biasanya kan lebih membuat hubungan di antara pesantren itu lebih dekat. Nggak ada rasa takut dan berlebihan, justru muncul rasa hormat yang tulus karena hubungan dibangun atas dasar saling menghargai. Sikap seperti ini akan menciptakan suasana pesantren yang lebih kekeluargaan dan penuh kebersamaan. Nah, pantes nggak pernah ngerasa bersalah. Ternyata lingkungannya sampah semua ya. Wahai setan yang bersembunyi di antara makna dan tak mempan diusir dengan ruqyah, merasuki bangunan kepala dan mengendap hingga jadi lumrah.